Cegah terlalu banyak makan dengan enzim. Betapapun seringnya minum air yang baik, Anda tidak bisa mengharapkan berkurangnya berat badan secara signifikan sampai kebiasaan makan Anda juga berubah. Mengubah kebiasaan makan tidak selalu berarti mengurangi jumlah yang Anda makan. Penting untuk menyantap makanan kaya akan enzim jika Anda ingin mengurangi berat badan berlebih. Jika Anda hanya mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak enzim, secara alami tubuh Anda akan menyesuaikan beratnya sehingga menjadi paling sesuai untuk Anda. Berat badan yang berlebih akan bertambah karena konsumsi makanan yang teroksidasi dan makanan hasil olahan yang telah kehilangan seluruh enzimnya. Orang-orang mengalami serangan rasa lapar yang tiba-tiba karena mereka tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh, vitamin, mineral, dan enzim. Orang-orang ini makan bukan karena mereka membutuhkan makanan yang lebih banyak, melainkan makan untuk memuaskan keinginannya. Tubuh untuk mendapatkan enzim dan nutrisi-nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral, Anda hanya dapat menghilangkan rasa lapar tiba-tiba dengan menyantap makanan yang baik, yaitu makanan yang banyak mengandung enzim. Ada sebagian orang yang bahkan saat memiliki cukup enzim, merasa lapar karena mereka kekurangan nutrisi mikro. The Miracle of Enzyme halaman 200. Walaupun nutrisi mikro sebagian besar terdiri dari vitamin dan mineral, juga terdapat zat yang sangat dibutuhkan yang disebut kunzim, yang mengatur agar enzim bekerja dengan baik di dalam tubuh. Belakangan ini kunzim Q10 menarik banyak perhatian sebagai sesuatu yang baik bagi kesehatan dan bentuk tubuh Anda. Namun Q10 bukanlah satu-satunya kunzim yang dibutuhkan manusia. Jumlah kunzim yang diperlukan sebenarnya hanya sedikit. Pada masa lalu, makanan yang seimbang akan menyediakan nutrisi mikro yang cukup. Namun belakangan ini jumlah nutrisi mikro yang terdapat di dalam buah-buahan dan sayuran terus menurun. Jika serangan lapar tidak hilang, bahkan setelah Anda mengganti makanan menjadi seimbang, sebaiknya Anda mengkonsumsi suplemen yang mengandung nutrisi-nutrisi mikro. Saat berusaha mengurangi berat badan, sebaiknya Anda mempertimbangkan tidak hanya jumlah makanan yang Anda butuhkan, tetapi juga bagaimana dan kapan Anda menyantapnya. Kebanyakan orang yang kelebihan berat badan tidak mengunyah dengan baik. Oleh karena alasan ini, mereka menyantap makanan dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan kadar gula darah. Dan sebelum pusat kepuasan mereka dapat mengirimkan sinyal yang memberitahu bahwa mereka sudah kenyang. Orang tersebut sudah makan terlalu banyak hanya dengan mengunyah setiap suapan 30-50 kali. Secara alami Anda akan mulai makan lebih sedikit. The Miracle of Enzyme halaman 201. Jika makanan masih tertinggal dalam lambung saat Anda pergi tidur, baik karbohidrat maupun protein, sebagian besar makanan itu akan diubah menjadi lemak oleh insulin.
Di Amerika, diet rendah karbohidrat telah menjadi sangat populer. Dengan diet ini, Anda hanya menyantap sedikit karbohidrat atau tidak sama sekali. Namun, berbagai hasil percobaan menunjukkan bahwa bahkan jika Anda mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat dan tinggi protein, jika Anda terus makan larut malam, berat badan Anda akan bertambah sama seperti jika Anda menyantap karbohidrat. Seseorang yang makan tepat sebelum tidur menyekresikan insulin dalam jumlah besar yang menyimpan seluruh tubuh makanan itu sebagai lemak. Dengan kata lain, kecuali mengubah kebiasaan-kebiasaan makan Anda yang lain, tidak hanya diet rendah karbohidrat menjadi tidak efektif, tubuh Anda juga akan menjadi bersifat asam sehingga meningkatkan kemungkinan menderita osteoporosis dan berbagai penyakit lain. Di pihak lain, seseorang yang terlalu kurus tidak cukup banyak menghasilkan insulin sehingga makanan disekresikan dalam tubuh tanpa dicerna maupun diserap. Dengan kata lain, walaupun hasilnya merupakan dua hal yang sama sekali bertentangan, penyebabnya kekurangan dan kelebihan berat badan adalah sama. Jika menyantap makanan kaya enzim dengan benar dan minum air yang baik dalam jumlah yang cukup, Anda tidak perlu berdiet. The Miracle of Enzyme halaman 202. Akan mengurangi ataupun menambah berat badan. Badan Anda akan menyesuaikan diri pada berat badan yang paling sesuai. Sebagai buktinya, jika seseorang yang terlalu kurus menjalani gaya hidup sehat ini, berat badan akan bertambah hingga ia berukuran normal. Jika Anda menguasai kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi kesehatan Anda dan terus menjalankan diet dan gaya hidup keajaiban enzim setiap harinya, secara alami tubuh Anda akan membentuk kondisi yang benar. Gebrakan baru untuk memperbaiki fungsi pembuangan. Dari segi kesehatan, salah satu kondisi yang paling meresahkan banyak wanita adalah konstipasi dan cukup banyak orang yang menggunakan obat pencahar hampir setiap hari. Namun saya percaya bahwa banyak obat-obatan serupa dengan racun. Semakin banyak usus Anda distimulasi oleh obat-obatan, semakin banyak dibutuhkan stimulasi yang lebih kuat. Mereka yang sering menggunakan obat pencahar mungkin mengetahui hal ini karena pada awalnya mungkin hanya harus menelan 1 butir pil untuk melancarkan BAB. Tetapi setelah dosisnya diulang beberapa kali, obat pencahar itu menjadi semakin kurang efektif dan ia harus meningkatkan dosisnya menjadi 2 butir. Kemudian 3 atau menggantinya dengan harapan obat pencahar yang lain dapat bekerja dengan baik. The Miracle of Enzyme halaman 203. Konstipasi adalah salah satu penyebab karakteristis usus yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk merendahkan kondisi ini secepat mungkin. Betapapun baiknya suatu makanan, jika Anda tidak dapat mengekskresikan makan tersebut dengan benar, makanan itu akan membusuk dan memproduksi racun di dalam usus.
Begitu mencapai tahap ini, keseimbangan flora bakteri dalam usus akan rusak seketika. Alasan timbulnya jerawat dan ruam-ruam kulit saat Anda menderita konstipasi adalah karena racun yang terproduksi di dalam usus tidak dapat disekresikan dengan benar dan dari dalam usus. Tanpa perlu disebutkan, keadaan yang paling diinginkan adalah melakukan BAB teratur secara alami. Agar dapat melakukan hal ini, selain menyantap makanan yang kaya enzim, penting untuk menstimulasi usus dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, minum banyak air yang baik, mengurut perut Anda di sepanjang aliran usus dan memperkuat otot-otot perut Anda. Jika setelah melakukan semua ini Anda tidak mengalami banyak kemajuan, saya menyarankan Anda mendapatkan anema atau pemasukan cairan melalui dubur. Yang saya anjurkan adalah enema kopi. Yang termasuk di dalamnya adalah membersihkan usus besar dengan air yang mengandung The Miracle of Enzyme halaman 204. Mengandung kopi ditambah mineral dan ekstrak yang menghasilkan lactobacillus. Banyak orang di Jepang yang khawatir jika mereka mendapatkan enema. Lama-lama akan menjadi kebiasaan dan akhirnya usus besar tidak lagi bisa bekerja sendiri. Namun menurut data klinis saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahkan mereka yang secara teratur memasukkan sendiri enema mereka memiliki usus yang berfungsi lebih baik dari karakteristik usus yang lebih bersih, bebas dari kotoran, stagnan, dan tinja terperangkap. Sebaliknya, orang-orang yang terbiasa menggunakan obat pencahar, baik produk kimia, obat-obatan herbal maupun teh herbal alami, dinding usus mereka berubah warna dan menghitam. Dan semakin banyak obat-obatan yang mereka konsumsi, keadaan usus mereka menjadi semakin buruk dan secara perlahan memperlambat pergerakan usus. Jika pergerakan usus berhenti, kotoran stagnan menjadi semakin mudah tertinggal di dalam usus sehingga menimbulkan berbagai masalah. The Miracle of Enzyme halaman 205. Ada seorang rekan dokter saya yang walaupun tubuhnya sehat masih menggunakan enema kopi 2 kali sehari. Ini bukan karena dia tidak bisa BAB, melainkan karena tanpa dapat dihindari masih ada sedikit sisa makanan yang terfermentasi abnormal yang masih tidak tercerna di dalam usus besarnya. Walaupun dengan pembuangan yang lancar, lebih baik bagi tubuh untuk mengekskresikan kotoran secepat mungkin, terutama dari usus besar bagian kiri. Tempat kotoran mudah menjadi stagnan dengan mengikuti saran saya. Sudah hampir 20 tahun rekan saya itu menjalani kebiasaannya menggunakan enema kopi, tetapi kondisi fisiknya kini lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan saya sendiri sering menggunakan enema kopi yang saya maksud dengan pembersihan usus, hanya usus besar sebelah kirilah yang dibersihkan oleh enema, sehingga fungsi usus halus
tempat pencernaan dan penyerapan berlangsung. Tidak akan terhambat. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan enema tanpa rasa khawatir. Gaya hidup yang mencegah terkurasnya enzim pangkal. Enzim mengontrol seluruh kehidupan manusia dan energi kehidupan. Bahkan kegiatan bangun dari tidur dan jatuh tertidur melibatkan enzim. Jika Anda pergi tidur sambil memikirkan pukul berapa Anda. The Miracle of Enzim halaman 206. Ingin bangun keesokan harinya, sering pada pagi harinya Anda akan terbangun sekitar waktu tersebut. Dapat dikatakan enzimlah yang berjasa akan hal ini, sebab kegiatan berpikir sendiri tidak lebih adalah kerja enzim dalam otak. Semua yang dilakukan seseorang, dari menggerakkan tangan atau mata atau menggunakan otak, bergantung pada fungsi enzim. Tubuh manusia dilengkapi untuk selalu menjadi homeostasis atau keseimbangan sistem tubuh. Luka yang sembuh dan warna kulit kembali normal setelah terbakar matahari adalah contoh tubuh yang kembali pada homeostasis. Fungsi homeostasis tubuh secara sensitif bereaksi pada setiap abnormalitas dan berusaha untuk mengembalikan tubuh pada kesehatannya yang semula dan kondisi normalnya. Itulah sebabnya jika Anda tiba-tiba melakukan olahraga berat atau pergi tidur pukul 3 pagi dan bukan pada waktu yang biasa, atau terbangun pukul 4 pagi dan bukan pukul 6 pagi seperti biasanya, tubuh akan berusaha menyesuaikan air terhadap segala abnormalitas ini. Yang membantu tubuh mengatur homeostasis tidak bukan adalah enzim. Jika abnormalitas terjadi hanya sesekali, tubuh akan dapat menyesuaikan diri terhadapnya. Namun jika abnormalitas terjadi berulang-ulang atau terus berlanjut, enzim pangkal akan habis terpakai sehingga meruntuhkan keseimbangan internal enzim-enzim tubuh. Inilah sebabnya menjalani kehidupan yang teratur berarti mencegah konsumsi enzim pangkal dalam yang berlebihan. The Miracle of Enzim halaman 207. Orang-orang yang bergadang atau melakukan hal-hal lain yang sama dengan menjalani hidup tidak sehat menghamburkan lebih banyak lagi enzim pangkal. Saya yakin penyebab sesungguhnya kematian akibat overworking atau terlalu bekerja keras adalah enzim pangkal yang habis total. Menjadi seorang dokter adalah pekerjaan yang menantang, tetapi sejak memilih profesi ini 45 tahun yang lalu belum pernah sekalipun saya tidak masuk kerja akibat kesehatan saya ini. Karena saya telah menguasai suatu gaya hidup yang tidak menguras enzim pangkal saya. Dalam pembahasan mengenai gaya hidup saya berikut ini, tujuan saya bukanlah agar Anda meniru saya sepenuhnya. Setiap orang memiliki irama hidup mereka masing-masing dan irama hidup saya mungkin bukan yang terbaik bagi Anda. Apapun irama hidup yang Anda miliki, menjalani hidup yang teratur dengan baik secara terus-menerus benar-benar penting untuk menjaga kesehatan Anda. Oleh karena itu,
Saya sangat berbahagia jika Anda bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk berharga dari aktivitas saya sehari-hari. Pagi hari, setelah bangun pukul 6 pagi, saya memulai hari saya dengan berolahraga tangan dan kaki ringan yang saya lakukan di atas tempat tidur setelah sedikit menggoyang-goyang tangan dan kaki. The Miracle of Enzim halaman 208. Saya bangkit dari tempat tidur, membuka jendela dan menghirup udara pagi yang sangat segar dalam-dalam. Dengan ini saya dapat mengganti udara pengap yang terkumpul di dalam paru-paru saya dengan udara segar. Kemudian saya kembali ke tempat tidur sambil berbaring. Saya melakukan olahraga ringan kembali. Bergantian mengangkat kedua tangan kanan dan kiri, lalu bergantian mengangkat kedua kaki dan kemudian mengangkat kedua tangan dan kedua kaki. Setelah itu saya melakukan sesuai yang mirip dengan peregangan kalistenik atau latihan untuk mengembangkan kekuatan dan bentuk tubuh dan secara perlahan mengaktifkan sirkulasi darah dan aliran dalam kelenjar getah bening. Setelah peredaran darah lancar, saya bangkit dari tempat tidur dan sekarang melakukan masing-masing 100 pukulan karate dengan tangan kiri dan kanan. Kemudian 5 menit peregangan dasar. Setelah menyelesaikan olahraga pagi, saya pergi ke dapur dan perlahan menghabiskan 2 atau 3 gelas air yang baik bersuhu sekitar 21 derajat Celcius. Sekitar 20 menit setelah minum air, tepat saat air tersebut memasuki usus, saya menyantap buah-buahan segar yang kaya enzim. Lalu sarapan 30-40 menit kemudian. Makanan pokok yang saya santap untuk sarapan adalah beras coklat yang dicampur dengan 5, 6, dan 7 jenis biji-bijian sebagai makanan pendamping. Saya menyediakan sayuran kukus, natto, kacang kedelai fermentasi, non, rumput laut kering, dan sedikit rumput laut wakame olahan. The Miracle of Enzim halaman 209. Siang hari, pukul 11 pagi, saya lebih sedikit. Saya minum sekitar 2 gelas air. 30 menit kemudian saya menyantap buah-buahan jika memang tersedia. Banyak orang yang menyantap buah-buahan sebagai makanan penutup, tetapi saya menyarankan untuk sesering mungkin mengkonsumsi buah-buahan 30 menit sebelum makan. Buah-buahan yang segar mengandung banyak enzim, dapat dicerna dengan baik dan dengan menyantapnya sebelum makan. Fungsi sistem pencernaan menjadi lebih baik dan kadar gula darah meningkat, sehingga mencegah Anda terlalu banyak makan. Bahkan saat makan, jika Anda menyantap makanan yang tidak dimasak, seperti salad, pencernaan Anda akan menjadi lebih baik. Inilah alasan salad disajikan pertama kali dalam rangkaian hidangan, dan protein hewani seperti daging dan ikan disajikan sebagai hidangan utama. Karena manusia tidak dapat mengkonsumsi terlalu banyak sayuran mentah sekaligus. Saya juga sering menyantap sayuran yang dimasak, namun jika merebus sayuran dalam air yang terlalu panas, enzimnya akan hilang. Oleh karena itu, saya menyantap sayuran yang di kulkas
atau dimasak sebentar selama 2 menit. Makan siang saya biasanya adalah bekal makan siang dari rumah yang saya siapkan sendiri. Kadang-kadang saya The Miracle of Enzim halaman 210. Keluar dan menikmati makan siang bersama teman-teman, tetapi pada dasarnya saya menyantap bekal makanan siang saya dari rumah, yang terdiri dari nasi coklat dengan bermacam-macam biji-bijian. Setelah makan siang, saya tidur sejenak selama 20-30 menit. Dengan sedikit beristirahat, kelelahan pada pagi hari hilang dan saya dapat memulai kerja saya pada siang hari dengan pikiran yang segar. Malam hari. Setelah makan siang, saya berusaha untuk tidak menyantap makanan apapun. Saat pukul 4.30 tiba, sekali lagi saya minum 2 gelas air, kemudian saya menunggu 30 menit lagi sebelum makan buah-buahan. Setelah 30-40 menit saya makan malam. Setiap hari saya makan banyak buah-buahan. Saya yakin setiap orang memang sebaiknya menyantap buah-buahan sebanyak mungkin yang ia inginkan. Untuk makan malam, saya menyantap makanan yang terbuat dari bahan-bahan segar segera setelah dimasak dan saya mengunyah makanan saya dengan baik. Menu makan malam saya tidak banyak berbeda dengan sarapan saya. Dalam rumah tangga saya tidak banyak percakapan yang terjadi saat makan karena kami berusaha untuk mengunyah makanan dengan baik.